Selamat pagi teman-teman yang join kebaktian hari ini, baik di Zoom secara langsung maupun di YouTube. Mudah-mudahan di tengah situasi yang seperti sekarang ini, seperti tadi harapan yang saya sampaikan ke Janet, dua hal yang tidak boleh hilang teman-teman, yaitu kesehatan dan kegembiraan. Nah, hari ini kita mau masuk di bahan terakhir dari kedaulatan Allah. Nah, kita sudah belajar dua hal yang penting kemarin, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang bukan hanya berdaulat dan semena-mena, tetapi dia berdaulat dan dia adalah Allah yang mengasihi kita. Itu yang penting ya. Kalau kita punya pemimpin yang berkuasa penuh, tapi dia semena-mena, nasibnya nanti akan seperti dunia ketika didatangi Thanos itu ya, di film Avenger kalau teman-teman lihat. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana Allah yang kita kenal itu mau merendahkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, anak Allah menjadi manusia, sehingga kita bisa dalam sejarah manusia ya melihat kehadiran Allah itu. Jadi Allah bukan sesuatu atau bukan pribadi yang jauh di awang-awang sana, tetapi Allah bisa kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Nah, teman-teman, di hari ini, di bagian yang terakhir ini, kita akan belajar tentang Allah yang ternyata sebagai Raja, bukan hanya dia memelihara, bukan hanya dia bersedia menjadi manusia, tetapi dia juga adalah Raja yang memberikan damai sejahtera gitu. Jadi Yesus ketika turun menjadi manusia, dia bukan hanya turun untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa, tetapi lebih dari itu, dia memberikan damai sejahtera. Nah, teman-teman, untuk memulai kebaktian kita pada saat ini, saya harus hapus dulu nih ya, kreativitas Jenna. Oke. Baik. Nah, teman-teman, kita mungkin sering ya mendengar lagu ini, itu judulnya adalah It Is Well With My Soul, atau kalau dalam NKB atau Kidung Jemaat itu judulnya Ketika Hidupku Tentram. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai kebaktian ini, saya mau mengajak kita semua untuk mendengarkan lagu ini, nanti akan saya putarkan sambil kita bersaat teduh. Nah, di sini saya sudah coba sarikan ya, membuat intisari dari lagu ini adalah bahwa ketika hidup kita penuh damai, ataupun pada saat sengsara menimpa kita, kita bisa yakin bahwa jiwa, di situ saya garis bawahi ya, jiwa kita itu aman. Karena Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah, dan Ia, Allah, itu adalah Allah yang berdaulat atas kita. Mari teman-teman, sama-sama kita dengarkan ya. Saya akan putarkan sebentar. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my heart thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ hath regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Within all the bliss of this glorious thought, my sin not impart, but the whole is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when the face shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Baik, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, di mana kami bisa berkumpul kembali sebagai anak-anak Tuhan di dalam persekutuan remaja GKI Keranggan ini. Tuhan, biarlah di tengah tubuh kami yang tidak bisa bersama-sama, hati dan jiwa kami boleh menyatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan Bapa, doa ini kepada Bapa di sorga dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman. Kita kan seperti tadi kakak bilang sudah bicara banyak tentang kedaulatan Allah ya. Bahwa ketika kita bilang Allah berdaulat, artinya Tuhan Allah memerintah atas hidup kita dan dia berkuasa penuh atas kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, bolehkah kakak minta kepada salah seorang teman-teman ya untuk membaca Yesaya 9 ayat 5 yang kakak tampilkan ini. Kakak boleh minta tolong Janet yang hari ini sedang berulang tahun, Janet. Silakan di-unmute. Kayaknya dia ikutin di YouTube deh, Kak. Oh, ikut di YouTube ya. Oke. Ya udah. Wilfred aja, Wilfred.
Yesaya 9 ayat 5 minta tolong ya. Kenapa Kak? Kenapa? Yes, kamu ikut di Zoom kan? Ini kakak lagi Iya, Zoom. share screen yang Yesaya 9 ayat 5. Boleh minta tolong dibacakan, Wilfred? Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Oke, Oke. makasih Wilfred. Nah, teman-teman, Yesaya 9 ayat 5 ini adalah sebuah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, ini nubuat ini sebenarnya menunjuk ke siapa, teman-teman? Tidak lain adalah kepada Tuhan Yesus ya. Seperti dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, jadi artinya dia memegang sebuah pemerintahan. Artinya dia punya kekuasaan, dia punya kedaulatan, ya. Kemudian di situ disebutkan dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan yang terakhir di situ Raja Damai. Nah, ini bagian ini yang akan kita coba untuk dalami lebih lanjut ya, teman-teman. Nah, saya mau mengajak kita untuk lihat gambar ini nih. Siapakah yang ada di gambar ini? Ada hadiah ngobrol bersama kakak-kakak pembimbing remaja selama 1 jam bagi yang bisa menjawab dengan benar. Menarik nggak menarik, itulah hadiahnya ya. Ada yang bisa menjawab? Boleh dijawab langsung atau diutarakan lewat chat ya, teman-teman. Siapa nih? Ada? Gita Gutawa. Sayangnya bukan, Kak. Ya, nggak dapat hadiah deh, Kak. Dari itu, Kak. Kak Star kan bagian dari hadiahnya. Oh. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ini siapa ini ya? Ada yang... Cantik. Siapa, Kak? Gadis cantik. Oh iya, gadis cantik. Gadis cantik. Konon katanya dari matanya kita bisa, dari mata seseorang bisa jatuh cinta gitu ya. Nih, kalau ngelihat matanya memang kita bisa langsung tahu bahwa dia cantik sekali. Yang lain? Oke, teman-teman, kalau misalnya belum ada, jangan kaget ya bahwa inilah tokoh yang dimaksud. Nah, kalau udah lihat gambar lengkapnya gini, kira-kira udah tahu belum ya ini siapa nih? Mau di Ayunda bukan, Juanito, mau di Ayunda tidak seperti ini. Ini loh, bagi teman-teman yang suka ngikutin K-pop ya itu ya. K-pop tuh, bener Kak? Tetap nggak tahu, oke. Ini adalah, kalau teman-teman nonton drama Korea yang lagi happening baru-baru ini, sekarang sih udah tamat ya, judulnya adalah It's Okay Not to Be Okay. Menurut saya pribadi isinya sih memang sebenarnya 17 tahun ke atas. Tapi anak-anak sekarang suka kalau dikasih tahu susah ya. Ini bukan tontonan buat kamu gitu. Semakin dilarang semakin dia nonton. Nah, ini saya sebentar kakak nyontek dulu nih. Namanya agak susah soalnya. Ini adalah pemeran utama wanitanya, namanya adalah So Ye-ji. Wih, Kak Steph tahu. itu bocoran. Kira-kira kalau Kak Steph jawab, sebenarnya yang jawab siapa? Oh iya benar juga ya, Stefani kali ya. Tapi selamat buat bocoran habis ya. Nah,
Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini adalah Soyeji dibaca Soyeji. Adalah pemeran utama wanita dalam drama Korea It's Okay Not to Be Okay. Adalah baik-baik saja untuk tidak baik-baik saja. Ya. Nah, kenapa gambar ini yang kita tampilkan? Oke, sekarang kita mau hubungkan ini dengan sebuah pertanyaan. Nah, teman-teman yang sering membaca mungkin tahu ya bahwa kalau kita ngobrol itu atau berargumen biasanya didasarkan pada premis-premis atau apa namanya kalimat-kalimat yang nanti kemudian kita simpulkan. Nah, pertanyaannya gini teman-teman, kalau Allah itu berdaulat, ya itu yang kita pelajari di 2 minggu yang lalu, di minggu pertama ketika kita belajar kedaulatan Allah. Lalu kalau Allah atau anak Allah bersedia menjadi sama dengan kita dengan merendahkan dirinya, ya itu yang kita pelajari di minggu kedua. Anak Allah merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, bukan hanya mengambil rupa seorang hamba, dia taat sampai mati. Bukan hanya taat sampai mati, dia mati dengan cara yang hina, yaitu mati di kayu salib. Ya. Nah, jika 1 dan 2 itu benar, yang memang benar ya, karena kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu, lalu pertanyaannya adalah mengapa kita seringkali belum bisa mengalami damai sejahtera? Gitu, ya. Jadi 1, Allah berdaulat, 2, anak Allah bersedia menjadi sama dengan kita. Kenapa kita belum seringkali belum bisa mengalami damai sejahtera? Dan apa pula hubungannya dengan gambar aktris tadi? Gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba bahas di breakout room, teman-teman. Nah, sambil saya membagi kita ke dalam breakout room, saya akan mempersilakan teman-teman untuk memikirkan dulu ya, kenapa kira-kira begitu? Oke. Saya stop share dulu. Teman-teman yang di YouTube juga silakan dipikirkan, teman-teman. Kalau Allah adalah Allah yang berdaulat, dan anak Allah bersedia untuk turun ke dunia menjadi sama dengan kita, merendahkan dirinya sedemikian rupa begitu ya. Mengapa kita seringkali belum bisa mengalami damai sejahtera? Nah, oke, mari kita bagi ke dalam breakout room. Kak Steph, ini yang di main session siapa ya kira-kira? Bebas. Oke. Kak Steph di SMP kan ya? Iya, boleh. Sip. SMP tuh hari ini ada Feris, ada Jena, ada Kay, ada Kinan. Ada Sharon. Sharon, kamu kelas berapa ya, Sharon? Bantuin biaya sekolah. Kelas 8, Kak. 8 ya? Oke. Sharon.
Oke, teman-teman. Nah, apakah suara saya bisa terdengar? Di grup ini sekarang ada Benaya, ada Iim, ada Kak Inge, ada Juanito, ada Kak Timothy, ada Wilfred, ada Yuda ya. Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, sip. Nah, teman-teman sebentar, saya akan share screen dulu ya. Oke. Ya, apakah screen yang saya share sudah bisa kelihatan, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke. Nah, tadi ada sebuah pertanyaan ya. Kalau Allah itu adalah Allah yang berdaulat, kemudian Allah adalah Allah yang bukan hanya berdaulat, tapi dia mengasihi kita dengan dia mau merendahkan diri, kemudian dia menjadi sama seperti kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita masih sering belum bisa merasakan damai sejahtera? Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, ada yang mau coba jawab dulu nggak? Dari pengalaman teman-teman sendiri aja gitu. Kan pasti sering galau, sering risau gitu ya. Nah, dari pengalaman teman-teman itu, apa yang bisa teman-teman sharing? Kenapa kalau kita tahu Allah itu berdaulat dan Allah itu mengasihi kita, kenapa kita sering belum bisa merasa damai sejahtera? Silakan. Benaya, mungkin kamu mau share dulu, Ben, biar apa? Memancing diskusi, Benaya. Yang lain aja dulu, Kak. Silakan. Yang lain, oke, yang lain. Juanito, gimana menurutmu, Juanito? Kenapa, Kak? Ya, menurutmu gimana? Kenapa kalaupun kita udah tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, dan mengasihi kita, ya, kenapa kita seringkali belum bisa merasakan damai sejahtera gitu? Kadang-kadang tuh kamu pernah ini kan, pernah ada dalam situasi di mana kamu merasa nggak damai gitu kan? pernah, Kak, tapi jarang. Saya nggak selalu sering gitu. Kalau menurut saya sih, kita tuh kayak mikirnya kejauhan, Kak. Jadi kita nggak, kadang-kadang pas kita di titik terendah kita nggak inget kita punya Tuhan yang hebat gitu, Kak. Menurut saya sih. Oke, itu awal yang baik tuh untuk bisa memancing diskusi ya. Jadi kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat sehingga kita seringkali merasa nggak damai gitu ya. Makasih Juanito. Sebentar, ini Jensen harusnya ada aja. Oke. Nah, kalau menurut Timothy gimana, Tim? Kamu sebagai yang pengalaman hidupnya sudah relatif lebih banyak daripada yang lain, termasuk saya. Waduh. Menurut saya karena kenapa nggak damai sejahtera tadi ya? Karena kita terlalu khawatir mungkin salah satunya. Terlalu khawatir. Terlalu banyak yang kita pikirkan yang harusnya bukan harus dipikirin. Kalau bukan harus dipikirin, kenapa kita pikirin ya, Tim? Iya. Overthinking mungkin. Overthinking ya, apa-apa dipikirin gitu. Iya, salah satunya gitu. Ya, ini pandangan dari Kak Timothy ini teman-teman patut
percaya atau paling tidak dipertimbangkan ya. Waduh, tidak dong, tidak dong. Patut dipertimbangkan lah tim, karena pengalaman hidupmu jauh lebih banyak. Oke, nah sebentar. Yuda, nih Yuda juga lagi, sebenarnya dia harusnya sekarang lagi sekolah, tapi jadi karena COVID ini jadi nggak bisa sekolah di tempat yang sebenarnya gitu. Menurut kamu kenapa Yud? Kenapa kita seringkali belum bisa merasakan damai sejahtera gitu? Atau berada di dalam suasana di mana kita nggak merasakan damai sejahtera? Mungkin karena terlalu berfokus pada masalah kita doang, Kak. Jadi kita lupa yang lain. Oh, fokusnya sama masalah kita ya. Jadi Iya. lupa yang lain. Oke. Oke, jawabannya bagus-bagus. Nah, sekarang siapa nih yang belum? Wilfred. Kamu pernah berada dalam situasi yang nggak damai sejahtera nggak, Wilfred? Halo, Wilfred. Halo. Iya Kak, iya Kak. Oke. Nah, Wilfred, kamu pernah berada dalam situasi di mana kamu nggak merasa damai? Itu nggak? Pernah. Pernah ya? Iya. Nah, setelah situasi itu lewat, kamu kan biasanya ini nih, kita kemudian merenung ya, wah, kenapa tadi gue bisa kayak gitu ya? Nah, dari perenunganmu itu apa yang kamu dapat gitu? Kenapa sih tadi bisa merasa nggak damai gitu? Kalau saya sih nggak pernah merenung gitu sih ya Kak. Jarang banget. Kalau habis situasi gitu, kalau itu saya langsung mikirin yang lain aja biar nggak keinget gitu. Nah kalau biar gitu, kalau udah selesai ya udah gitu ya. Iya ya udah, biarin aja. Gitu sih kalau saya. Oke, Wilfred. Nah, sekarang kita lihat ya di depan kita ini ada sebuah slide. Judulnya itu kekhawatiran bikin salah fokus. Ini bukan kayak iklan air minum itu ya. Kekhawatiran bikin kamu salah fokus. Coba minum ini. Bukan itu ya. Nah, sekarang kakak mau minta tolong 3 orang di antara teman-teman yang kebetulan ini kayaknya pria semua nih, kecuali yang tidak. Untuk membaca 3 bagian Alkitab ini. Tadi kakak sudah sebentar ya. Jensen ada di ruangan ini ya, Jensen? Halo, Jensen. Ya. Ya, Jensen, boleh klik tombol join, Jensen. Tadi kakak udah taruh Jensen di grup yang SMP. Oke, sip. Supaya Jensen bisa lebih menikmati diskusi sama kelompoknya ya. Nah, kakak minta tolong Iim ya, untuk baca Matius 6 ayat 25 sampai 34, Im. Kamu ada Alkitab kan di dekatnya? Iya, Kak. Ya, teman-teman pakai Alkitabnya masing-masing ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Silakan, Im. Nggak apa-apa, santai aja. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Stop dulu, Im. Okay. Nah, coba teman-teman di Alkitabnya atau di Alkitabnya, garis bawahi kalimat yang tadi terakhir ya dibacakan oleh Iim. Jadi jika demikian Allah mendandani dan seterusnya. Nah, ini kita pause dulu. Kakak mau bilang, jadi kalau Tuhan Allah itu mendandani bunga bakung, itu sedemikian rupa ya. Maka bukankah Dia itu akan lebih lagi memelihara kita gitu. Sebab kita itu jauh lebih berharga daripada bunga bakung di padang gitu ya, burung-burung itu. Saya kira teman-teman sepakat bahwa kita lebih mulia daripada burung-burung ya. Jadi maksudnya kita jangan berpikir seperti burung gitu. Nah, kita lebih mulia daripada burung, kita jauh lebih berharga daripada bunga bakung di padang gitu. Nah, kalau Allah tuh memelihara mereka sedemikian rupa, maka bukankah Allah akan lebih lagi di dalam memelihara kita? Gitu ya, teman-teman. Silakan dilanjutkan, Im. Ya, Kak. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke. Nah, teman-teman tadi kalau memperhatikan apa yang dibaca oleh Iim ya, di situ ada juga dibilang bahwa semua itu, ya makanan, minuman, pakaian, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, teman-teman tahu artinya itu enggak? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu kalau dibuat jadi satu kata, kira-kira katanya apa ya? Kata lainnya apa tuh? Silakan teman-teman tulis di chat. Tadi kan Iim bilang tuh, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, itu kira-kira kalau dengan di zaman modern ini, kita bilangnya apa ya? Ada itu sekarang lagi populer, orang-orang suka meneriakkan kata itu. Silakan teman-teman tulis di chat, atau boleh juga disuarakan langsung kalau udah ketemu ya. Kalau udah ketemu, kata apa yang dimaksud? Apa itu tadi, Im? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang, ayat 32 ya, semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Kata apa tuh teman-teman? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau istilah zaman sekarang apa tuh? Iya, Iim. Kafir ya, Im ya. Kafir. Ini kita sering dengar nih kata-kata kafir ini. Betul, Im. 100 buat Iim ya. Jadi orang-orang kafir pun, kalau kita pakai istilah zaman sekarang ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun, ekstrimnya orang-orang yang menyembah batu pun, itu sama, yang dipikirkan itu, besok makan apa ya? Besok minum apa ya? Besok punya baju nggak ya? Artinya di sini bukan hanya soal makanan, minuman, atau baju ya teman-teman, tetapi kita bicara soal kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi kebutuhan sehari-hari ya kalau kita sekarang walaupun sudah 2000 tahun dari Tuhan Yesus sih kita masih butuh makan dan minum, tapi kan nggak hanya itu tuh, ada yang lain-lain juga. Mungkin kalau teman-teman kuota, terus biaya sekolah dan seterusnya, itu juga adalah kebutuhan sehari-hari.
Nah, tetapi pernahkah teman-teman berpikir bahwa ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun, kalau ada di antara teman-teman di sekolah gitu ya, kawan-kawan kalian yang boleh kita bilang dia tidak mengenal Yesus gitu. Dia mungkin tahu ada agama Kristen, tapi dia tidak mengenal Yesus seperti kalian mengenal Yesus gitu ya. Pikirannya sama tuh. Dia juga khawatir, apalagi di kondisi seperti sekarang ini ya, dia khawatir mengenai makanan sehari-hari dan seterusnya gitu. Nah, kalau kekhawatiran teman-teman sama dengan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, itu disitulah yang Tuhan Yesus tunjukkan letak salahnya, atau Tuhan Yesus bilang seharusnya tidak boleh gitu. Nah, ini di sini letak salah fokus yang pertama ya, karena di ayat berikutnya itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, tadi gini teman-teman, ketika kita melihat bahwa masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu sesuatu yang besar sekali gitu ya, saking besarnya kita memikirkan itu, jadi di mata kita itu yang kelihatan hanya persoalan itu gitu, persoalan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akhirnya kita menjadi salah fokus karena tadi seperti Tuhan Yesus bilang, kita fokusnya itu harusnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Teman-teman pernah terpikir nggak gini, bahwa kita tahu dan kita sudah belajar gitu ya, bahwa untuk kita bisa damai dengan Allah dan sesama, hubungan kita sama Tuhan itu harus benar gitu ya, harus benar. Dan bagi kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita malah punya kesempatan untuk lebih lagi gitu. Kita bukan hanya bisa benar secara aturan, tetapi kita bisa intim dengan Tuhan gitu ya, bisa akrab dengan Tuhan. Nah, itu adalah apa yang membuat kita itulah yang akan membuat kita damai gitu. Tapi anehnya ya, ketika kita tahu bahwa kedekatan sama Tuhan itu yang membuat damai, justru kita fokus kepada hal lain, yaitu kekhawatiran-kekhawatiran kita itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa damai ya? Jadi ketika kita tahu bahwa kedekatan sama Tuhan itu membuat kita damai, kita justru fokus kepada hal lain ya. Kekhawatiran itu menarik fokus kita dari hal yang benar itu, dari sumber damai kepada sumber masalah gitu. Tadi seperti Juanito bilang, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat gitu. Betul bahwa Tuhan kita memang hebat ya, tapi di sisi lain Tuhan kita juga rindu untuk bisa berelasi secara intim, secara dekat gitu dengan kita. Nah, ketika kita khawatir, kita menjadi salah fokus, yang harusnya fokus kepada Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan itu, kita jadi fokus kepada hal-hal yang kita khawatirkan, sehingga akhirnya kita menjadi tidak bahagia, gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya saya minta tolong kepada Benaya. Tadi Benaya belum jawab ya, karena bilang yang lain dulu. Nah, sekarang kakak minta tolong ke Benaya untuk baca Filipi 4 ayat 6-9. Silakan Benaya. Filipi 4 ayat 6-9. Sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Nah, teman-teman, ini
lebih tajam lagi ya, ini di Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kemarin kita juga belajar dari Filipi ya, surat Filipi, tapi Filipi pasal 2. Nah, sekarang kita lihat yang Filipi 4 ini. Oke. Di sini dikatakan ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi jangan khawatir ya, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan. Di sini Paulus justru bilang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gitu. Nah, ini Paulus juga memberi sebuah tips ya kepada kita ketika kita berdoa. Iya, kita memohon, tetapi supaya tidak khawatir, jangan lupa bahwa begitu banyak hal yang Tuhan berikan yang patut kita syukuri. Jadi, nyatakan permohonan kita, tetapi juga di dalam ucapan syukur. Gitu ya. Misalnya, kita ingin ada solusi gitu untuk kebutuhan uang sekolah, katakanlah gitu. Kita bisa mengingat dulu ya, kita mengingat bahwa selama ini kalau misalnya teman-teman sekarang kelas kelas 10 gitu ya, berarti selama 9 tahun ke belakang Tuhan sudah menyertai gitu. Dan mungkin selama 9 tahun ke belakang itu juga bukan semuanya mulus-mulus aja kan gitu ya. Tetapi semuanya juga ada rintangan gitu. Tapi ternyata sampai juga teman-teman di kelas 10 ini entah bagaimana caranya gitu ya kan. Mungkin teman-teman sendiri juga heran gitu. Kok bisa ya? Tapi akhirnya sampai juga di sini. Nah, sehingga ketika kita memohon untuk sesuatu yang kita rasa menjadi permasalahan kita, jangan lupa mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan. Makanya yang lalu kita belajar mengingat penyertaan Tuhan tuh ya, ada di Mazmur yang mengingat penyertaan Tuhan di masa lalu. Itu penting, teman-teman. Sehingga kita nggak cuma khawatir, kita nggak hanya datang kepada Tuhan dengan permohonan-permohonan saja, seolah-olah Tuhan itu adalah jin kita gitu yang bisa kita minta ini dan itu, tetapi kita datang kepada Tuhan ya seperti bagaimana Allah memperkenalkan dirinya gitu ya, seperti hubungan Bapa dengan anaknya gitu. Kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa gitu ya. Saya kira kalau kita lihat di dunia ini banyak contoh, dan kakak mohon maaf kalau ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman, tetapi banyak contoh di mana hubungan orang tua dan anak itu kan tidak baik ya. Tetapi sekalipun hubungan anak dan orang tua itu tidak baik, tentu mereka yang ada di dalamnya berharap supaya hubungan itu ideal ya. Harapan kakak sih kita tetap punya gambaran yang ideal tentang hubungan orang tua dan anak itu seharusnya seperti apa. Nah, itulah yang kita ketika kita datang kepada Bapa harusnya seperti itu, teman-teman. Seperti hubungan ayah dengan anaknya atau orang tua dengan anaknya. Bukan seperti hubungan antara jin dan majikannya. Gitu ya. Nah, lalu di situ juga dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di situ dikatakan teman-teman damai sejahtera yang melampaui segala akal gitu ya. Kalau teman-teman memikirkan kalimat ini, apa yang ada di pikiran teman-teman? Menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal? Menurut teman-teman gimana? Benaya, menurutmu gimana Benaya? Damai sejahtera yang melampaui segala akal tuh gimana ya kalau digambarkan? Halo? Mungkin maksudnya Tuhan itu konsep damai sejahtera itu di luar akal manusia gitu. Di luar apa yang bisa kita pikirkan gitu ya. Iya, iya. Damainya itu gimana? Tapi kemudian di situ dikatakan bahwa hati dan pikiran kita terpelihara gitu ya, walaupun akal kita tidak sanggup memikirkannya, tetapi damai sejahtera yang melampaui akal itu memelihara hati dan pikiran kita gitu ya Ben ya. Yoi Kak. Oke, jadi ya makasih Benaya. Nah, betul teman-teman bahwa
Allah kita itu memang adalah Allah yang misteri gitu ya. Nah, di antara sekian banyak misterinya Allah itu, sebenarnya salah satu yang paling misterius adalah kasihnya itu, teman-teman ya. Bagaimana teman-teman bisa membayangkan bahwa ketika kita sudah berdosa sedemikian rupa, gitu ya, tetapi Allah tetap mau datang mengunjungi kita, melawat kita menjadi manusia seperti yang kita sudah pelajari kemarin, kemudian mati di kayu salib untuk kita gitu. Bagaimana bisa gitu ya? Kalau kita buat dengan akal kita, hitungan matematikanya aja ya, misalnya manusia di dunia ini ada 7 miliar orang nih teman-teman ya sekarang. 7 miliar orang itu dalam sehari misalnya bikin ya katakanlah 3 kesalahan ya, kayak minum obat gitu, 3 kali sehari bikin salahnya. Itu berarti sudah 21 miliar kesalahan gitu. Nah, kita saja nih sebagai manusia ya, dikenain satu kesalahan yang kecil, tergantung seberapa teman-teman berbesar hati gitu ya. Tapi kena satu kesalahan yang kecil aja itu kita mungkin sudah tersinggung, gitu ya. Nah, begitu dilakukan lagi kesalahan yang sama untuk yang kedua kali, mungkin sudah bukan tersinggung lagi, sudah marah. Dilakukan kesalahan yang sama lagi 3 kali, ya mungkin kita meledak gitu ya. Meledak artinya ya kita kemudian sangat marah sampai ya, melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kita katakan misalnya gitu. Nah, ini bayangkan teman-teman, 21 miliar kesalahan, mungkin di antara 21 miliar itu yang diulang-ulang ya sekian miliar gitu ya, kesalahan yang sama terus gitu. Tapi kasih Tuhan tetap sedemikian rupa. Nah, bagaimana akal teman-teman, akal kita bisa menjangkau itu? Sulit ya. Kalau kita pikir-pikir sulit sekali gitu. Maka tadi kakak bilang bahwa dari antara sekian banyak hal yang misterius tentang yang masih menjadi misteri tentang Allah itu, yang paling misterius salah satunya adalah kasihnya itu. Sesuatu yang tidak terselami oleh akal kita. Nah, yang kedua ya ini yang disebut oleh Paulus tadi ya, damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman kesimpulannya apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu hanya kita temukan di dalam siapa? Ya, tidak lain adalah di dalam Yesus Kristus gitu. Nah, jadi kalau kita kemudian membiarkan kekhawatiran kita, ya seperti yang Paulus bilang tadi, kekhawatiran kita itu membuat kita geser fokusnya atau gagal fokus kepada Yesus, ya maka kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera gitu. Nah, oke. Makasih Benaya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, sebelum nanti kita akan balik lagi ke sini ya, kakak mau minta tolong ke Alma. Alma bisa dengar suara kita, Alma? Bisa, Kak, bisa. Bisa ya, selamat bergabung. Iya, Kak, sorry tadi ada rapat sebentar, terus saya mandi dulu. Iya, nggak apa-apa, Alma. Alma, kakak boleh minta tolong supaya Alma bacain Roma 8 ayat 31 sampai 39. Oke, Kak, bentar. Sip. Roma 8 ayat 31 sampai 39 ya, Kak? Iya, betul. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Oke, stop dulu, Alma. Ya, teman-teman, ini ada di 2 ayat yang pertama ya. 2 ayat yang pertama ini dikatakan, kita mau bilang apa tentang semuanya itu? Ya, tentang ini di bagian sebelumnya Paulus berbicara tentang singkatnya tentang penebusan kita ya. Nah, kalau kita sudah ditebus, terus kita mau bilang apa? Gitu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Gitu ya. Nah, persoalannya apakah kita berada di pihak Allah atau tidak? Itu persoalannya, teman-teman. Nah, ketika kita khawatir, kita menjadi cenderung nggak percaya sama kehadiran Allah tadi ya, seperti yang Juanito bilang itu. Kita lupa bahwa Allah itu hadir, Allah menyertai. Nah, itu kemudian membuat kita
pelan-pelan menjadi tidak berada di pihak Allah gitu ya teman-teman. Nah, siapa yang akan melawan kita? Apakah di ayat yang ke-32, apakah Ia, apakah Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, gitu. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, ini adalah sebuah penekanan lagi bahwa Allah yang sudah mengaruniakan Yesus Kristus itu juga adalah Allah yang tetap akan memelihara kita sampai sekarang ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, Alma, silakan dilanjutkan. Oke, Kak. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Oke, stop dulu. Nah, ini Paulus tanya lagi. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita-kita ini ya. Allahkah yang sudah membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi bukan hanya mati ya teman-teman, yang telah bangkit, yang juga telah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Lah masa Tuhan Yesus membela kita, dia akan menghukum kita? Apa iya gitu? Nah, lanjut lagi Alma. Oke, ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, terima kasih Alma. Nah, teman-teman silakan teman-teman garis bawahi ya. Bagian terakhir yang di ayat 39 itu. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan digarisbawahi teman-teman. Nah, ini tadi Paulus bilang ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini kita balik lagi tadi, bahwa kasih Kristus itu begitu luar biasa, sesuatu yang kita nggak bisa tangkap dengan akal kita, gitu teman-teman. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, ini kira-kira teman-teman ada yang bisa nambahin nggak nih dari list ini? Jadi penindasan atau kesesakan atau penganiayaan itu kan kira-kira berbicara tentang ini ya, kalau kita di misalnya kayak di Indonesia itu orang-orang Kristen ketika dia mau beribadah itu sulit gitu, cenderung dipersulit baik secara izin maupun kadang-kadang secara fisik juga gitu ya. Nah, terus kemudian kelaparan, nah itu bicara soal perut gitu. Ketelanjangan, nah ini tadi ya, kalau misalnya kita nggak punya baju seperti yang Yesus katakan tadi, apa yang akan kamu pakai, yaitu kita telanjang gitu. Atau bahaya, atau pedang. Nah, pedang ini juga bisa dipakai untuk menggambarkan kekerasan ya, yang biasanya kalau orang-orang yang berkuasa dia pakai pedang gitu, pakai jalan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Nah, ada nggak ya, sesuatu yang bisa teman-teman tambahkan dari list ini? Penindasan sudah, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, apalagi? Kira-kira yang bisa kita alami, teman-teman. Kesulitan yang bisa kita alami apalagi? Silakan ditambahkan. Juanito, ada nggak kesulitan hidup yang pernah kamu alami yang nggak ada di ayat yang kita baca ini tadi nih, Juanito? Dari ayat 35 sampai ya di ayat 35 itu. Ada nggak? Apa tuh, Kak? Apa ya? Apa coba? Menurutmu ada nggak? Jadi
Di sini kan pertanyaannya itu siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada lagi ya? Oke. Coba kita tanya teman kita yang lain. Kalau menurut Alma, sebagai yang baca tadi, menurutmu ada nggak Alma yang bisa ditambahin? Kesulitan hidup di sini nih, apalagi ya? Apa ya, mungkin kalau orang zaman sekarang digosipin kali ya, Kak? Oh, digosipin, berarti ini ya. Jadi gini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Gunjingan orang, penindasan, kesesakan, dan seterusnya gitu ya? Bisa jadi, Kak. Oke. Yang lain, siapa lagi ya nih ya? Iim, menurut kamu apa, Tim? Im, kesulitan yang bisa kita... Hah? Nggak tahu juga. Jadi menurutmu daftar ini udah mewakili semua kesulitan hidup yang bisa dialami oleh orang-orang seusia kita ya? Kita lagi. Oke. Siapa ya? Yuda. Menurutmu apa yang bisa ditambahin dari daftar ini, Yud? Tadi Alma udah bilang itu tuh gunjingan orang. Nggak ada lagi, Kak. Nggak ada lagi ya. Nah, ini kan udah ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, gunjingan orang. Apalagi? Ada, kita bisa tambahkan di sini misalnya kemiskinan, gitu ya. Meskipun ketelanjangan juga mungkin menggambarkan kemiskinan ya teman-teman, karena kalau kita nggak punya kebutuhan primer itu, pakaian itu kan kebutuhan primer ya. Kalau kita sampai nggak punya pakaian kan berarti kita mungkin dalam kondisi yang sangat miskin gitu. Nah ini boleh kita tambahkan di sini nih, kemiskinan. Kegalauan mungkin bisa ya, anak-anak muda kan banyak galau tuh. Kegalauan karena apa gitu. Mungkin karena belum punya pacar, bisa jadi begitu ya. Nah, tapi intinya teman-teman yang mau dikatakan di sini adalah kalau kita coba lengkapi ayat ini dengan yang tadi teman-teman tambahkan ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau kemiskinan atau gunjingan orang ya. Itu kalau kita anggap ya, kalau itu semua sudah lengkap, sudah mewakili persoalan kita, gitu, maka di ayat yang ke-38, Paulus bilang, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas, yang di atas maksudnya kuasa yang dari tempat tinggi di sana tuh malaikat-malaikat gitu, maupun yang ada di bawah ya, setan-setan, iblis gitu. Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, kalau tadi teman-teman sudah melengkapi daftar itu dan itu tidak bisa memisahkan teman-teman, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi apa lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Gitu ya teman-teman ya. Ketika semua itu sudah teman-teman tulis lengkap dan itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah, terus apa lagi? Ya nggak ada yang bisa gitu. Oke teman-teman, jadi kita hari ini belajar tentang kekhawatiran yang bikin salah fokus. Ya. Ketika kita khawatir, kita memang seringkali menjadi salah fokus, ya itu benar, dan teman-teman tadi juga sudah menyaksikan sendiri, maksudnya teman-teman sudah share tentang bagaimana kekhawatiran itu bisa membuat fokus kita bergeser. Ingat teman-teman bahwa Allah ingin punya relasi dengan kita seperti hubungan orang tua dan anak. Dan itu adalah relasi yang sangat intim sekali, gitu ya. Bahkan
mungkin gambaran hubungan orang tua dan anak itu tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana intimnya relasi yang Tuhan harapkan dia bisa miliki dengan kita, gitu ya. Oleh karena itu jangan digeser fokusnya gitu. Karena apa? Karena dari apa yang kita baca ini tadi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Allahmu mengetahui semuanya itu. Dan kalau Allah mendandani bunga bakung dan burung-burung di udara sedemikian rupa, apalagi kita gitu ya, manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu Paulus tadi mengatakan ya bahwa semua kuasa, ketelanjangan, setan-setan, malaikat-malaikat, apa segala macam, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kakak berharap bahwa kita jangan lagi salah fokus ya. Oke, kita seringkali khawatir itu alami ya. Kita kaitkan lagi dengan gambar tadi itu gambar Soyeji ya. Dia kan main di film yang judulnya It's Okay Not to Be Okay. Alma tahu nggak tuh drama Korea itu tuh? It's Okay Not to Be Okay. Tahu Kak, tapi nggak nonton. Tahu tapi nggak nonton ya. Cuman beritanya di mana-mana ya. Jadi it's okay not to be okay itu artinya gini teman-teman ya. Di situ mau mengatakan bahwa ya kalau kamu nggak baik-baik aja, itu tuh baik-baik aja gitu. Nggak apa-apa kok kamu sekarang ini merasa nggak baik-baik aja, itu nggak apa-apa gitu ya. Itu sesuatu yang alami gitu. Tetapi ingat selalu bahwa semua yang kamu alami itu, di dalam semua yang kamu alami itu, satu, Allah adalah Allah yang berdaulat, jadi tidak ada sesuatu yang kamu alami yang Allah itu nggak tahu, gitu ya. Dan yang kedua, bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, teman-teman. Jadi dia bukan raja yang kayak Thanos gitu ya, yang ketika kita ketika kita nggak taat sama dia langsung langsung dibinasakan gitu, atau dia melihat kita itu hanya sebagai budak-budaknya saja. Enggak seperti itu. Allah mau menjalin relasi dengan kita, relasi yang sangat intim gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir teman-teman sebelum kita tutup perenungan kita pada hari ini. Kalau tadi kita udah tahu bahwa kekhawatiran itu seringkali bikin kita salah fokus gitu ya. Dari yang harusnya fokus kita kan supaya kita damai dan sejahtera itu adalah kita punya relasi yang intim dengan Allah di dalam Tuhan Yesus gitu. Nah, itu kita tahu bahwa itu adalah sumber damai sejahtera kita gitu. Tetapi kekhawatiran membuat kita salah fokus gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita nggak salah fokus? Nah, ini yang bisa kita lakukan teman-teman. Kita buka lagi Filipi 4. Silakan teman-teman buka Filipi 4. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ya. Gimana caranya? Ini tadi Wilfred sudah mengatakannya dengan bahasanya sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa ini juga yang Alkitab katakan. Bagaimana supaya kita tidak membiarkan kekhawatiran itu menggeser fokus kita. Gitu ya, teman-teman. Saya boleh minta tolong Kak Inge untuk membacakan Filipi 4 ayat 8, sambil teman-teman yang lain juga buka ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya, makasih Kak Inga. Nah, ini kita bicara tentang pikiran ya, teman-teman ya. Kekhawatiran itu juga berawal dari pikiran, teman-teman. Nah, tadi kayak Timothy bilang ya, overthinking, akhirnya jadi khawatir. Nah, jadi kekhawatiran itu berawal dari pikiran. Nah, supaya kekhawatiran itu tidak menggeser fokus kita dari dari relasi yang intim dengan Allah tadi, maka di sini Paulus di Filipi 4 itu bilang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang disebut Paulus ini, teman-teman. Sehingga ketika kita mengisi itu, kemudian pikiran kita menjadi ada di fokus yang benar gitu. Tidak kemudian digeser atau kalau di laut itu diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran yang semuanya didominasi oleh kekhawatiran. Gitu. Kemudian itu tadi dari pikiran. Nah, kakak mau minta tolong terakhir Timothy lagi ya. Ayat yang ke-9 tadi, Tim. Filipi 4 ayat 9. Bentar. Oke, tenang. Filipi 4 ayat 9. Ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Iya, teman-teman. Itu tadi yang pertama dari segi pikiran, nah sekarang dari segi apa yang kita lakukan ya. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Paulus ya. Dengan cara yang sama, kakak-kakak pembimbing juga berharap kami bisa menjadi teladan yang baik untuk kalian gitu. Lakukanlah itu. Kemudian maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya teman-teman, tadi Paulus mengatakan bahwa kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Gitu. Tetapi persoalannya adalah bukan Allah yang tidak di pihak kita. Oh, Tuhan Allah itu sudah sampai menyerahkan anaknya loh untuk mati untuk kita. Persoalannya kan kita yang seringkali tidak berada di pihak Allah itu. Nah, maka di sini Paulus mengatakan, lakukan semua itu tadi ya, yang kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan kamu lihat padaku, lakukanlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, kalau kita melakukan itu, kita menunjukkan bahwa kita berada di pihak Allah. Dan ketika kita berada di pihak Allah, siapa yang bisa melawan kita dan siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, begitu teman-teman apa yang kita bisa pelajari pada hari ini. Semoga lewat pembelajaran hari ini kita yakin akan dua hal ya, semakin yakin akan dua hal. Yang pertama, bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita dan tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang luar biasa itu, yang melampaui segala akal itu. Kalau kita hidup di dalam kasih Allah, maka kita akan berada di dalam damai sejahtera senantiasa. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Di sepanjang 13, 14, 15, 16, 17, 18, bahkan lebih tahun-tahun kehidupan kami, tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Meskipun kami harus mengakui bahwa seringkali kami gagal melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan ampuni ketika kekhawatiran kami membuat kami gagal melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Latih kami Tuhan, mampukan kami supaya kami hanya memandang Engkau. Sehingga apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kami itu boleh kami rasakan, boleh kami pahami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh berkumpul sebagai satu persekutuan. Terima kasih kalau kami boleh berada di dalam keadaan yang sehat, dan kiranya Tuhan tolong kami supaya hati, pikiran, dan tubuh kami senantiasa terpelihara di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga dengan pertolongan Roh Kudus. Amin.